Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triansah Sibuan, NIM 2119-11-3. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang mari mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tarjih. Secara etimologi, tarjih berarti menguatkan. Konsep tarjih muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara al-jam'u wa al-taufiq. Dalil yang dikuatkan disebut dengan tarjih, sedangkan dalil yang dilemahkan disebut dengan marjuh. Secara terminologi, ada dua definisi tarjih yang dikemukakan para ahli usul fikih. Pertama, definisi ulama Hanifiyah. Yang kedua, jumhur ulama definisi tarjih. Para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa apabila terjadi pertarjihan dalil, maka dalil yang rajah wajib diamalkan. Alasannya adalah kesepakatan dan amalan yang telah ditempuh para sahabat dalam menguatkan suatu dalil dari dalil lainnya dalam berbagai kasus. Misalnya dalam kasus perbuatan yang mewajibkan mandi, para sahabat menguatkan hadis dari Aisyah tentang iltiqah al-kitanain, atau bertemunya alat vital laki-laki dengan alat vital wanita. Dari hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa air itu berasal dari air. Maksudnya apabila keluar mani baru mandi wajib. Para sahabat juga menguatkan hadis tentang kebolehan seseorang berpuasa dalam keadaan berjuhud. Berjuhud dari hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa siapa yang dalam keadaan juhud pagi hari maka puasanya tidak sah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membaca kalimat thayyibah tarjih ketika tertimpa musibah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ia mengalami suatu kejadian buruk. Selanjutnya, hukum mengamalkan dalil yang tarjih adalah wajib, sedangkan mengamalkan dalil yang marjuh di samping adanya yang rajih tidak dibenarkan. Dalil yang menunjukkan wajibnya beramal dengan yang rajah itu adalah apa yang dinukilkan dan diketahui dari ijma sahabat dan ulama salaf dalam kasus berbeda yang mewajibkan mendahulukan dalil rajah dari dua dalil yang dani. Abu Bakar Al-Bakilani menjelaskan bahwa wajibnya mengamalkan dalil yang rajih itu bila usaha tarjih berlaku secara meyakinkan atau qat'i, dan tidak wajib bila usaha tarjih dilakukan secara zanni. Tarjih hanya mungkin berlaku di antara dalil-dalil yang zami, yang demikian berlaku dalam batasan definisi dan dalam dalil syar'i. Tarjih dalam dalil syara mungkin berlaku di antara dua dalil naqli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagian D, sabar dalam menghadapi musibah. Menurut Ustadz Isnan Ansori Al-Si dalam bukunya Fikih Menghadapi Wabah Penyakit, menulis hadis Nabi yang berbunyi, perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukurnya itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabarnya itu baik baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Suhaib. Di samping itu, Allah Ta'ala juga menjanjikan keutamaan besar bagi mereka yang bersabar dalam menghadapi segala ujian atau bala ataupun musibah. Berikut 4 keutamaannya. Yang pertama, yaitu dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang kedua, tanda kebaikan dari Allah Ta'ala. Ketiga, mati syahid. Keempat, pahala yang tidak terbatas. Hikmah mengucapkan kalimat tarjih. Berikut adalah hikmah membaca kalimat thayyibah tarjih dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ikhlas dan tawakal kepada Allah.
Yang kedua, bersabar atas ujian hidup. Yang ketiga, mendapat keberkahan, kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapat rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapat petunjuk dari Allah. Yang keenam, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ketujuh, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.